morning guys. Sulaiman, Mama Online dan Papa Online sekarang on the road. Jadi Senin to Sunday kita putusin Sulaiman ngajak jalan-jalan ke Semarang. Kebetulan ke Semarang kita ada kegiatan launching bersama Kadin Jawa Tengah. Terus kita rencananya nginep di Surabaya guys. Dari Surabaya menuju Banyuwangi, nyebrang pakai ferry. Dan insya Allah kita sampai di Bali Barat. Di situ kita mau support pariwisata lokal dengan pariwisata era baru, yaitu pariwisata yang berkonsep personalized, localized, dan customized. Jadi guys, ikutin seru perjalanan kita menuju Bali. Oke Mama Online, gimana Mama Online? Perasaannya sudah mau berangkat? Seneng banget, udah kayak mau pindah satu rumah. Oke guys, Mama Online, kita Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat dulu. Terima kasih semuanya. Semuanya ya. Ya, mudah-mudahan perjalanan yang lancar. Ya, mohon doanya. Mohon Ya, doanya. assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha. Inna rabbi wal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Guys, ini kita baru masuk Cipali. Alhamdulillah perjalanan so far lancar. Dan teringat sekitar 10 tahun lalu saya memulai membangun jalan tol Cipali ini. Akhirnya bisa mulai beroperasi 2015. Diresmikan oleh Bapak Presiden 2015. Ini jalan tol terpanjang single concession 116 km waktu itu. Dalam membangun infrastruktur itu UUM, bukan UUD. UUD itu kan ujung-ujungnya duit. Ya. Mestinya infrastruktur itu UUM, Apa itu artinya? ujung-ujungnya manusia. Oke. Namanya ESG Studies, yaitu apa dampak terhadap lingkungan, dampak terhadap sosial manusia, dan dampak terhadap bagaimana tatanan pembangunan yang berkelanjutan. Ya, pesan buat para pengguna tol Cipali ini, karena panjang dan lurus-lurus, harus nggak boleh ngantuk. Karena kalau kita tidak siap, keselamatan berlalu lintas kita tidak prima, akhirnya banyak korban yang cukup fatal di sini. Nah, ini yang mudah-mudahan teman-teman pengguna Cipali bisa pastikan bukan hanya protokol kesehatan yang ketat disiplin, tapi protokol keselamatan berlalu lintas yang ketat dan disiplin. Thank you guys. Terpanjang ada 99 jembatan, mungkin sesuai dengan Asmaul Husna, termasuk JPO yang dibangun di Cipali pada saat diresmikan 2015. Nah, di kilometer 161 ini adalah jembatan yang terpanjang. Nah, karena kita ingin mendedikasikan sebagai rasa inspirasi dan motivasi, karena kita dimentori oleh Pak William Suryajaya, dinamakanlah jembatan tadi Jembatan William Suryajaya, jembatan yang terpanjang pada jalan tol Cipali.
Kita sholat dulu guys. Sholat tahiyatul masjid dan wah, ada ruang menyusui, ada ruang laktasi. Berapa stafnya semua di sini? Kalau yang kerja sama imam itu jadi 15, Pak. 15 ya? Iya. Jadi memang kita perlu tingkatkan infak nih di tengah pandemi. Banyak bersedekah. Karena justru dalam keadaan seperti ini kita perlu banget. Memang diserahkan ke Ustadz Fauzan, ke DKM Masjid Mandiri Syariah di kilometer 166 dari Bank Infak. Terima kasih dan semoga tetap semangat dan terus berdakwah di tengah pandemi, di tengah melambatnya ekonomi. Ustadz Fauzan dan Ustadz Jazuli tetap terima kasih, semangat. Iya, mari. Waalaikumsalam. Selembar mimpi kan terus ku gapai, ku kan melangkah walaupun ku lelah, ku terjatuh dan ku kembali, ku kan tetap terus bermimpi. Ini soto legendaris guys. Langganan kita di sini namanya soto Pak Man. Sebelum makan soto Pak Man kita cuci tangan. Penjualannya sekarang? Ya menurun 50%. 50% menurun, tapi sudah mulai menggeliat kembali ya? Ya, sudah. Kalau ada apa yang dipercepat itu, bantuan apa yang diperlukan untuk seperti masyarakat di sini? Masyarakat kalau di Semarang khususnya itu ya sembako sama obat-obat kesehatan. Obat kesehatan dan tunai ya? Iya, tunai. Ya, saya lagi mencoba mempercepat pemerintah mendorong bantuan obat-obatan, tunai, sama sembako. Matur nuwun sakit. Kalau sama Paman. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah nyampe nih, yuk kita masuk. Kita lagi sama Wagub yang milenial and fenomenal ini. Kita ngobrol-ngobrol di mana anak-anak muda bisa dapat peluang kerja di era gig ekonomi. Nah, Pak Wagub ini punya program yang keren banget, yaitu Millennial Job Center. Millennial Job Center yang sudah ada di Jawa Timur ini kita akan kembangkan. Gimana Pak Wagub pemikirannya tentang Millennial Job Center ini? Ya, jadi waktu itu kita melihat trennya, Bu Gubernur kan diskusi waktu kebetulan dari zaman kampanye. Ternyata tren sekarang ini banyak orang kerja dari warung kopi, dari kafe, karena sekarang tinggal kirim email. Nah, akhirnya yang terjadi banyak banget kerjaan yang nggak lagi harus kita full time di satu kantor gitu. Nah, ini menjadi tren, tapi juga menjadi realita bagi perusahaan. Kalau perusahaan-perusahaan baru bisa ngajak orang kerja pakai pola itu, dia lebih efisien, nggak usah nyewa kantor gede-gede, mahal-mahal gitu. Nah, dari situ kita kemudian melihat ada tren yang berubah. Yang kedua juga jenis-jenis pekerjaan yang dibutuhin hari ini justru larinya ke digital marketing,
iklan udah nggak lagi di koran atau di TV aja, walaupun tetap jalan. Gitu. Nah ini kerjaan-kerjaan yang kalau kita cari lowongan belum banyak, tapi ternyata kebutuhannya banyak dengan pola consulting gitu. Nah dari situ kita pengen selain orang itu kita arahkan untuk kerja kantoran, ini juga kita buka peluang untuk freelance. Ini cocok banget sama program gig ekonomi kita yang kita dorong juga pasca COVID-19, anak-anak muda yang akan jadi lokomotif penciptaan lapangan kerja. Jadi dari The Sumatera kita dapat satu inspirasi kolaborasi dengan Millennial Job Center. Makasih banyak Pak Wagub, Mudah-mudahan bisa blending sama OKOJ. OKOJ ya. Nanti kita kembangkan, pokoknya kita harus ambil kesempatan ini pandemi COVID-19 untuk mengubah tatanan daripada lapangan pekerjaan kita. Kita harus menyesuaikan dengan realita yang ada di masyarakat sekarang. Assalamualaikum. Waduh, Ketemu yang 2 kali ini. gimana nih keadaannya dengan COVID ini? Sepi gini ya? Sangat berpengaruh. Padahal makan siang ini. Ya, ini depan nih hampir 4.000 mahasiswa, Pak. 4.000 mahasiswa ya, biasanya penuh ya? Biasanya full, penuh sekarang libur. Biasanya penuh-penuh Pak ini Pak. Waduh, kita mampir dulu deh. Siap, monggo. Kita akan support. Oke. Nggak buat kita semua termasuk pemerintah menghadapi pandemi ini, UMKM seperti Sei Sapi Food ini harus diberi dukungan Promosi yang digital marketing lah istilahnya, lebih ke mengena ke pemasarannya, pelatihan dan sekaligus juga yang pokoknya kegiatan konkret yang meningkatkan order gitu ya. Terima kasih matur nuwun sangat nggih. Siap, Bapak. Kita menutup perjumpaan kita siang ini di Sei Sapi Food. Kita berharap Sei Sapi Food tetap bertahan, semangat dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Saya akan mengingatkan pemerintah dan juga semua pihak untuk terus mendukung UMKM. Pemerintah dan perbankan memberikan fasilitas, likuiditas, masyarakat memberikan support untuk berbelanja di UMKM. Gunakan online, gunakan digital. Itu adalah solusi konkret yang kita perlu lakukan untuk membangun momentum bangkitnya ekonomi kita di kuartal keempat. Sekarang saya pamit dulu. Siap, terima kasih, saya Bapak. akan bergerak menuju ke Situbondo terus ke Banyuwangi. Terima kasih. Terjatuh dan ku kembali, ku kan tetap terus bermimpi. Kita bersama kan menata cinta selembar mimpi, saling merangkul dan terus merajut selembar mimpi. Pak Yosef, saya terima kasih nih Pak sudah dilayani luar biasa Pak. Gimana Pak jadi sekarang dari sebelum pandemi sama pas pandemi ini turunnya berapa persen? Tengahnya ada kira-kira? Kurang lebih. Kalau dari jumlah kapal ada pengurangan nggak? Cuma untuk ini aja yang kapal-kapal yang docking. Oke, kita doakan pandeminya segera selesai. Amin. Oke guys, kita sudah sampai di Gilimanuk. Tentunya kekuatan magis dari pariwisata Bali ini nyampe sini aja udah kerasa beda ya Boy? Abang Sandi, selamat datang di Pondok Sari. Terima kasih banyak kehormatan. Tamu pertama kita waktu reopen. Realize bagian dari standar protokol kesehatan yang ketat dan disiplin dari Pondok Sari Resort and Spa. Wah guys, udah ke kampung nelayan nih guys. Ini ikan apa ini? Ini ikan kembung. Ada yang dapat, ada yang tidak, Pak. Oh, nggak merata ya? Merata. Ya Allah, alhamdulillah kita ketemu. Itu adalah
semacam kekuatan yang datang ke wilayah ini. Puncak tertinggi di Pemutaran Bay di sini disebut sebagai Pura Pelaki, dan kita akan mulai pendakian ke bawah atau disebut dengan trail run. Yeay, bersama Singa.